Amin. Bapa di surga, hari ini kami bersama-sama teman-teman yang berada di lapas Bengkulu akan belajar membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Bapa, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berhalangan untuk mengikuti ibadah kali ini. Bapa, yang mungkin teman kami sedang sakit, Kau sembuhkan, yang sedang dalam kondisi tidak baik juga Kau pulihkan, sehingga bulan ke depannya mereka yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami, bisa bergabung dengan kami. Pak, berkatilah sinyal yang berada di lapas dan juga rumah saya, sehingga apa yang kita bicarakan mengenai firman-Mu dapat kami terima dengan baik dan kami serius belajar firman-Mu sehingga kami bisa merasakan hidup di bumi ini seperti di dalam surga. Amin. Amin. Kita mulai ya. Dalam pertemuan pagi ini, Bu Ati kasih judul Mendukakan Roh Kudus. Saya yakin pengajaran mengenai atau mendukakan Roh Kudus itu kalian sudah sering mendengar, ya kan ya? Mendukakan Roh Kudus, ya kan? Sudah sering mendengar kan ya? Halo, Ya, Bu. ya kan ya? Ya, Bu. Apa sih mendukakan Roh Kudus itu? Mendukakan Roh Kudus itu percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi Kristen atau Katolik, tetapi tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan atau difirmankan Tuhan. Ayo kita buka di Efesus 4. Efesus 4 dibuka Alkitabnya. Alkitab. Bisa mana ini? Efesus 4 ayat 17 Manusia baru. sampai dengan 32. Itu kan kalian berenam nih. Giliran ya bacanya ya, satu-satu. Yang Bu Ati yang ayat 17 dulu, terus nanti giliran satu berenam, nanti balik lagi ke Bu Ati. Oke? 17. Ibu, Jadi semua baca ya, dibaca pelan-pelan. Nanti kalau perlu ada pembahasan sebentar, kita cut dulu sebentar ya. Sudah? Siap? Siap. Oke. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Lanjut. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu di monitor juga ada loh. Yuk, lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggulkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu Ayo, geleng.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. dan pikiranmu. Nah, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata tuh orang. Orang yang mencuri, Lanjut. janganlah dia mencuri lagi. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukkan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. 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 Bacaan Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 ini kalau kita baca dan kita pahami itu sangat-sangat bagus ya, manusia baru, ya kan? Di ayat 17 ya saya ulang ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi terus terang Bu Atik sangat kecewa ya, sedih ya dengan teman-teman kita yang kalian bilang ada yang sedang di sel sekarang ini. Ya seperti ini, pikirannya sia-sia, mengerjakan yang sia-sia, sehingga sudah dihukum saja, sudah di dalam sel saja. Bu Ati minta kalian semua serius ya dengan apa yang Bu Ati ajarkan ya. Serius, diperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Kalau membaca firman Tuhan itu direnungkan, benar-benar direnungkan, diperhatikan. Ya, halo Pak Masa, aduh Pak siapa namanya? Charles. Pak Charles, masa apa hari ini? Hari ini belum ke dapur tadi, Bu. Baru Belum bangun ke tidur. dapur. Ya. Baru bangun tidur. Oh lah kamu Tadi pagi masak apa? Tahu. Sahur tadi masak apa? Ayam kecap. Oh iya ya, ini puasa ya teman-teman yang Muslim semua puasa. Iya harusnya kalian semua tuh juga puasa loh, harusnya loh menjelang Paskah itu loh, nggak cuma Rabu dan Jumat Agung loh. Jadi seharusnya belajar atau coba tidak sarapan, nanti mulai makan baru jam 12. Nanti sudah terbiasa nggak makan, baru makan jam 12, nanti mundur jam 2. Itu seperti Tuhan Yesus itu loh. Sekarang ini kan dia 40 hari 40 malam tuh Tuhan itu berpuasa. Oke, balik lagi ke firman ya. Tolong diperhatikan ya. Diulangi lagi nih. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu hal yang menyimpang, yang sia-sia, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ngakunya Kristen, ngakunya Katolik, tetapi sebenarnya jauh dari Allah. Pikirannya sia-sia. Yang dipikirkan hanya pikiran dunia. Seharusnya
kita semua ini tuh mengurusi urusan rohanimu. Jangan daging terus. Pikirkanlah pikiran yang di atas, urusan yang di atas. Urusan yang di atas itu apa sih? Urusan yang di atas itu hanya mengerjakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau memikirkan yang di bawah, hanya memikirkan dunia, itu apa jadinya? Pahit, sakit hati, mudah marah, tidak mau mengampuni, itu pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran sia-sia. Tolong, apa yang saya sampaikan kalian pahami, kalian resapi. Harus serius kalian kalau membaca firman Tuhan itu harus serius mempraktekkannya, mengerjakannya. Kalau tidak, nanti kita tuh kan nggak tahu usia ya. Saat tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kalau mulut kita tidak terbiasa mengucapkan firman, tidak biasa memohon atau berdoa kepada Tuhan, nanti bingung loh. Saat waktunya tiba, apa yang mau diucapkan bingung. Makanya tadi ada ayat yang mengatakan jangan berkata-kata kotor, itu juga ada tuh. Nanti kita lihat. Ya kan ya, benar kan ya. Yuk kita sekarang di ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau pikirannya jauh dari Allah tuh yang ada kebodohan, ya kan? Yang ada degil hatinya. Gimana nggak bodoh, ya kan? Sudah di situ loh. Masih di sel juga nggak bisa keluar untuk ibadah, itu kan luar biasa itu loh. Itu indikasi bahwa mendukakan Roh Kudus itu ya seperti itu. Dampaknya mendukakan Roh Kudus itu ya doa apa saja tidak terkabul. Yuk lanjut ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi pengennya ngerjainnya tuh yang cemar-cemar gitu. Pikiran dunia itu seperti itu. Dunia itu kan jahat. Bu Ati pernah ngomong loh, dunia itu jahat. Dunia itu hanya menawarkan hal-hal yang sementara. Coba kalau kalian perhatikan ya. Tuhan Yesus itu menjelang Paskah itu, menjelang disalib itu kan digodai iblis ya di padang gurun. Selama 40 hari 40 malam digodai iblis, iblis berusaha memberikan semua dunia akan kuberikan kepadamu kalau kau mengikuti aku. Iblis kan bilang gitu ya. Ya apa yang terjadi, Tuhan Yesus kuat. Nah, perbedaan yang mau Bu Ati tunjukkan di kejadian. Di kejadian itu Adam dan Hawa itu dia tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu kan banyak makanan ya. Tuhan hanya memerintahkan satu buah saja yang jangan kau makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Hanya satu. Normalnya yang tergoda itu seharusnya di mana? Yang di padang gurun apa yang di Taman Eden? Normalnya itu yang tergoda harusnya yang di padang gurun. Yang di Taman Eden kan tersedia semua. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja. Ya kan? Ya kan, logikanya tuh yang di padang gurun, kondisi panas, cuaca panas, tapi iblis menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang enak-enak, makanan apa, tetapi Tuhan Yesus tetap kuat, imannya tetap kuat. Jadi sebenarnya tidak
berpengaruh, tidak terpengaruh dimanapun tempatnya. Mau kalian di dalam penjara, mau kalian di luar. Kalau hatimu ini tidak mengerjakan firman Tuhan, sama saja. Ya kan? Yang lebih cemar lagi ya yang kalian sudah di dalam sini tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga kalian dihukum, itu yang menurut saya itu ya kecemaran yang luar biasa. Mengerjakan hal-hal yang tidak semestinya sehingga di sel ya. Ya ayat 20 ya, lanjut ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bukankah kita semua ini sudah dibaptis, sudah mengenal Kristus sejak dulu kala. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, D-nya besar ya, berarti Kristus atau Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu ayat 22, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lamamu. Manusia lamamu itu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi manusia lamamu itu harus segera kamu tinggalkan. Manusia lamamu itu apa? Manusia lamamu itu malas baca firman. Manusia lama kita itu pemarah, malas mengampuni, kecewa. Ya kan ya? Apa yang disebutin Bu Ati ini kira-kira menurutmu ada yang mau ditambahin nggak? Apa manusia lama kita itu? Membuli orang. Apa? Suka ngomongin orang, iri hati, melihat temennya lebih diberkati, dikunjungin banyak saudaranya, kalian marah, kalian iri. Itu manusia lama. Lanjut ya, 24 ya. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadilah manusia baru yang sudah meninggalkan kemarahan, meninggalkan kebencian, meninggalkan sakit hati, meninggalkan kepahitan. Karena itu ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta, nggak boleh bohong, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah itu pekerjaan yang sia-sia, percuma marah-marah, ya kan? Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau marah itu memberikan kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi diri kita ini adalah kan jati diri kita itu anak-anak Allah ya. Nah, ini diciptakan sebenarnya untuk memanifestasikan surga di dalam dunia ini. Seharusnya kita ini memancarkan kemuliaannya Tuhan. Seharusnya kita ini bisa memberi orang-orang yang berkekurangan. Harusnya tuh kita tuh seperti itu kalau anak-anak Tuhan itu. Tapi karena kita tidak mengerjakan apa yang sudah difirmankan Tuhan, jadinya yaitu kita
digoda iblis seperti Adam dan Hawa itu suruh diminta nggak boleh makan buah pengetahuan, ya ditabrak, dimakan saja. Ayat 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena pikiranmu sudah bersih, kamu sudah menjadi manusia baru, seharusnya tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Seharusnya hanya kata-kata yang baik, hanya kata-kata yang membangun, yang keluar dari mulut kita. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yaitu tadi ya, mendukakan Roh Kudus itu, kamu hanya mengurusi urusan dunia. Kamu hanya ketakutan lapar, ketakutan besok masa depan saya seperti apa. Itu termasuk mendukakan Roh Kudus. Doa apapun tidak dijawab Tuhan, itu salah satu kamu karena mendukakan Roh Kudus. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, Recording kemarahan, in progress. pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi, kalian semua yang berada di lapas ini, jelas ya kenapa bisa masuk, karena pernah melakukan kejahatan. Itu harus segera kalian buang. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dan segala kejahatan. dibuang dari antara kamu. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi segera selesaikan dirimu, berdamai dengan semua orang. Firman-firman Tuhan yang sudah kamu pahami, yang sudah pernah kalian baca, diulang-ulang, direnungkan siang dan malam, supaya hidupmu diberkati, supaya kalian menjadi manusia baru. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak? Paham, Bu? Paham. Coba dicolek kanan kirimu, jangan ngantuk. Ayo dengerin firman Tuhan dengan benar ya, dicolek teman-temannya itu. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Baik ya, jangan nakal ya. Jangan nakal. Jangan Ya. jual narkoba lagi. Narkoba ya Tuhan, kalian itu kalau masih mau jualan narkoba, disuruh berbuat baik, jangan yang Lagi, Bu. buruk. Iya, kasihan loh keluargamu kalau kamu sudah punya anak, anakmu nanti malu loh. Kasihan, janganlah berbuat gitu. Coba nih kamu resapi nih Efesus 4:17-32, menjadi manusia baru. Karena kalau kalian hanya mengejar dunia, ya jadinya seperti itu. Sia-sia, berantakan keluargamu, ekonomimu merosot. Sepertinya menjual narkoba itu bisa bisa mendatangkan uang dengan cepat, bisa kaya raya dengan cepat. Tetapi itu kan duniawi, hanya sementara. Kamu kalau mau kaya raya, besok mati juga nggak dibawa. Ada yang membawa harta kekayaannya saat mati? Nggak ada. Ya Cepat kan? kaya, tapi cepat masuk lapas. Kenapa? Cepat kaya raya, tapi cepat masuk lapas. Iya. Kejahatan sekarang ini kalau menurut Bu Hati itu gampang ditangkap polisi ya, karena CCTV itu sekarang itu kan di mana-mana, ya kan?
di jalan, di mana ada CCTV semua. Orang yang berbuat jahat, ada yang kemarin baca tuh ada yang membunuh pasangannya ya, ditinggal di parkiran bandara. Yang sepertinya parkiran bandara itu kan sibuk, rame, nggak mungkin orang lihat. Ya dilihat dari CCTV kelihatan masuknya, keluarnya. Mudah semua hal-hal yang yang menurut kita nggak mungkin orang tahu. Itu CCTV itu sekarang ada di mana-mana, bisa dilihat. Dah, nggak perlu kalian itu atau itu kita merasa, aduh nggak ada yang lihat kok, tenang aja nggak ada yang lihat. Enggak. Nah, kalau nggak ada yang lihat, ya Tuhan itu melihat, ya kan? Ya, Bu. Udahlah hidup yang baik-baik saja, penuh kasih mesra, mengampuni, ya kan? Sekarang ini kalau di dalam Katolik itu sedang tahun mengenai lingkungan hidup. Kita agak melenceng sedikit ya. Di lingkungan hidup. Jadi karena sekarang ini banjir di mana-mana ya, kalian tahu kan ya, walaupun di lapas ngerti kan ya, maksudnya habis ada bencana banjir, ya kan? Gimana? Bencana banjir di mana-mana karena apa? Nebang pohon sembarangan, ya kan? Terus kadang ada gajah yang merusak ladang, merusak pemukiman, ya nggak sih? Dengar nggak kalian? Ada kawanan monyet menyerang pemukiman segala macam. Itu kan manusia selalu menyalahkan binatangnya, menyalahkan gajahnya. Kenapa gajah merusak ladang? Kenapa gajah merusak pemukiman? Padahal sebenarnya gajah itu selama bertahun-tahun berjalan itu sesuai rutenya. Dia tidak pernah melenceng ke sana kemari, itu enggak. Binatang itu seperti itu. Jalannya itu ya dia dulu situ, muter terus jalannya. Nah, manusia ini yang serakah, dipotonglah, ditebanglah pohon-pohon, bikinlah dia pemukiman, bikinlah dia ladang, bikinlah dia tanaman lain selain yang biasa gajah lewati. Disalahkan gajahnya. Ya kan? Kadang ada orang bilang kelakuannya seperti hewan, seperti binatang. Itu orang yang dikatakan itu mungkin sakit hati ya, tapi sebenarnya hewan itu sifatnya tuh baik. Coba contoh anjing, kamu kasih makan sekali. Ingatannya dia itu sama atas dirimu tuh, ini orang baik, ngasih aku makan. Coba manusia, kasih makan sekali, lupa. Ya Pak ya? Ya, Bu. Ya kan? Ya, Contoh lagi, ikan hiu. Itu di tengah lautan loh, susah loh ngambilnya loh. Tapi saking serakahnya manusia, ditangkapnya hiu itu, diambil siripnya, dibikin sup, dimakan. Jahatnya manusia itu. Padahal banyak makanan yang lain. Contoh lagi lumba-lumba. Ditangkapnya lumba-lumba, disuruh main sirkus. Kasian kan dia itu. Habitatnya, rumahnya kan di laut, dia di tengah laut. Tetapi sekarang ini sudah banyak, mulai di negara mana ya saya lupa, itu sudah melarang lumba-lumba untuk dibuat sirkus, itu sudah melarang. Terus bahkan di Bandar Lampung ini gajah itu sudah tidak boleh ditunggangi, dinaikin itu sudah nggak boleh, untuk pariwisata sudah nggak boleh. Kasihan gajahnya, walaupun badannya gede, tapi kan dia tidak untuk itu. Jadi kalau ada orang yang bilang kelakuannya seperti hewan sakit hati, sebenarnya salah. Harusnya senang karena hewan itu baik. Biasanya malah hewan itu yang lebih mempunyai hati daripada manusia. Ya kan? Berarti mau cerita. Berarti ini kan kalau hari Rabu jualan makan siang murah. Ada di yayasan, di sinilah yayasan Katolik kita memang melayani masyarakat menengah ke bawah. Ada salah seorang
pelanggan itu orangnya agak setengah lah ya, agak nggak normal gitu ya. Waktu itu Bu Ati lihat biasanya dia makan itu sepertinya ya nggak dikasih tetangganya gitu loh. Beli 5.000 kan, kuponnya harganya 5.000 itu dapat nasi, ayam, telur, es buah atau es kopi, bahkan roti, kadang roti kita dapat sumbangan itu kan kita kasihkan. Nah, suatu saat saya lihat orang tersebut yang agak ya sedikit ODGJ ya. Saya lihat dia itu cuma duduk, dia melihat tetangganya makan, karena kan di situ kita melayani masyarakat sekitar situ ya, jadi ada pada bergerombolan itu ibu-ibu bapak-bapak, dia itu cuma nunggu. Berarti dari tadi lihat, kayaknya dia belum makan ya. Dia cuma ngeliatin mukanya dengan muka senyum-senyum berharap ada yang ngasih, tapi nggak ada yang ngasih. Terus saya panggil dia, kamu sudah makan? Belum, saya belum makan. Oh ya sini, saya kasihlah dia uang 10.000 karena itu kuponnya harganya kan 5.000. Terus dia beli kupon di kasir, 5.000-nya kembaliannya, berarti lihat dia kantongin sama dia, berarti udahlah nggak apa-apa. Terus makan, apa yang terjadi? Besoknya dia datang. Itu nyariin Bu Ati lo, manggil Mbak Ati itu lagi sibuk lagi cuci piring. Mbak, dia panggil Bu Ati, Mbak, dia bilang gitu. Dia nunjukin uang 5.000. Kayak dia ngomong, aku sudah bawa uang, aku mau makan. Bu Ati itu jadi mikir. Orang yang begini dikasih 10.000, besoknya inget loh, cari Bu Ati lagi. Besoknya lagi dia datang selalu nyari Bu Ati. Mbak, dia bilang gitu. Jadi dia selalu udah bawa uang. Bu Ati jadi mikir, misalnya Bu Ati nih, yang dikasih orang cuma 10.000. Kemungkinan Bu Ati udah nggak inget lagi orang itu. Karena hanya 10.000. Coba 100 juta, 10 juta, satu pasti Bu Ati ingat. Itulah manusia. Ya kan? Coba kamu renungkan apa yang Bu Ati sampaikan. Hanya karena orangnya begini dikasih 10.000 aja dia ini. Ya kan? Dia lebih mempunyai hati daripada orang-orang yang waras, yang normal. Ya kan? Yuk kita kembali di firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 17. Yohanes Ayat 17. Yohanes berapa, Bu? Yohanes 14 Ya, 17. ayat 17. 16 dulu deh, dibaca 16 dulu biar paham. Yuk bareng-bareng yuk baca yuk. Bareng-bareng ya. 16 dulu ya dibaca ya. Yohanes 14 ayat 16. Udah ketemu belum? udah. Yuk kita baca ya. 3 2 1. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. dan Dunia dunia tidak dapat dapat menerima Dia, sebab dunia Dia tidak melihat tidak Dia dan melihat tidak Dia mengenal dan Dia. tidak mengenal Tapi Dia. kamu mengenal Tetapi Dia, mengenal sebab Dia, Dia menyertai sebab kamu Dia dan menyertai akan diam kamu di dan dalam akan. kamu. Jadi kalau kamu sudah menjadi manusia baru, Tuhan itu akan memberikan kamu semua itu seorang penolong, Roh Kudus itu loh. Nah, kalau kamu sudah menjadi manusia baru, di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus, janganlah mendukakan Roh Kudus. Apa tadi mendukakan Roh Kudus? Masih ingat? Bu, Mendukakan Roh Kudus apa tadi? Mendukakan Roh Kudus itu tidak mengerjakan firman Tuhan. Yang mencuri tetap mencuri, tadi loh ya, di Efesus 4 tadi. Yang mencuri tetap mencuri.
tidak berbuat baik, tidak berbuat baik, oh, kata-katanya kotor. Padahal harusnya kita udah Selalu iri selesai pada dengan manusia hatinya, lama. dengki, Ya, kepahitan, nggak selesai-selesai. Siapa itu yang keluar? Baru datang, Bu. Baru datang siapa? Novel. Kenapa baru datang? Kunjungan. Iya, Bu. Tanya Ibu. Baru bangun. Baru bangun. Astaga Tuhanku. Puasa mungkin dia, Bu. Puasa. Noel, kamu kalau datang sekarang ini udah lewat tadi apa yang diajarin Bu Ati. Iya. Besok yang itulah, kalau memang sudah tahu mau ada ibadah, ya dipersiapkan yang baik. Kamu mendukakan Roh Kudus loh itu. Sudah tahu ada jadwal. Kan bangun tiduran kamu bukan kunjungan kan ya, baru datangnya. Iya, Bu. Baru bangun tidur, Bu. Yang kunjungan lain. Gimana coba? Betapa enaknya kamu tinggal di situ itu jam segini baru bangun tidur. Yang lainnya ini loh yang di luar lapas itu jam segini harus kerja. Kalau nggak kerja Nggak ada nggak enaknya, Bu. makan. Hah? Mana enak sini, Bu? Nggak ada enaknya, Bu, walaupun bangun Itu jam pada segini. bangun siang itu gimana? Nggak enak sih? Kalau nggak enak ya, Orang nih airnya nggak ada, Bu. Hah? Airnya nggak ada air. Nggak ada air. Walah. Baik. Hubungannya apa ya bangun sama air ya? Oh kalau bangun mau langsung mandi gitu. Ayat 20 itu kan. Kalau malam tuh harus nabung, bro. Bu, jaga air, bro. Yang baru datang itu berarti ini coba dibaca dulu lah, kan nggak nyambung gitu. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 yang baru datang ini coba disuruh baca. Yuk baca yuk. Ngulangi lagi yang lainnya. Ya kasihan tuh yang baru datang nggak nyambung nanti. Yuk Noel dibaca Noel. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Nggak apa-apa ya lainnya ya, nungguin Noel ya, kasihan Noel. Baru bangun. Novel, Bu, novel. Isolai. Novel ya. Dan selalu mana mengambil Manusia tertutup. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena keteguhan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, tak harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang membesarkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena tidak adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amalanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah,
yang telah memasrahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. 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 Jadi novel pelajaran hari ini kita ini jangan mendukakan Roh Kudus. Jadilah manusia baru. Apa itu manusia baru? Yang barusan kamu baca itu Efesus 4, 17 sampai dengan 32. Bahwa kamu harus meninggalkan kata-kata yang kotor, pikiran sia-sia, kepahitan, kegeraman, itu harus kamu lepaskan, harus kamu tinggalkan supaya kamu menjadi manusia baru. Urusi urusan rohanimu, urusi urusan yang di atas, bukan urusan yang di bawah alias daging. Daging itu apa? Malas tadi, nggak peduli mau jadwalnya jam berapa, nggak peduli bangun tidur ya bisanya jam 10 ya jam 10, jam 12 ya jam 12. Itu namanya masih manusia lama. Hati-hati, jangan contoh teman-temanmu yang sekarang ini sedang masuk dalam sel. Sia-sia melakukan pekerjaan yang sia-sia. Seharusnya kita ini tadi di ayat berapa ya yang kayaknya yang mencuri tadi ya. Sebentar. Nih, ayat 28 ini loh. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Atau orang yang jahat, janganlah ia berbuat jahat lagi. Atau orang yang berjualan narkoba, janganlah berjualan narkoba lagi. Orang yang Kan? Ketampar kan kalian, ada yang ketampar kan kalian. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya Amin. ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tolong seriuslah membaca firman Tuhan. Renungkanlah siang dan malam. Bagus banget loh ini Efesus 4:17 sampai dengan 32 ini. Coba kamu ulang-ulang, kamu resapi. Jika hatimu merasa malas, pahit, nggak mau buka Efesus 4, nggak mau lebih paham atau memahami Efesus 4 ini, hati-hati. Hatimu sedang digodai iblis. Iblis itu kan nggak suka kamu paham firman Tuhan, itu nggak suka. Karena iblis lebih paham dari kamu. Iblis itu pinter loh. Dia tahu semua ini isinya ini. Makanya dia berani menggoda. Ya kan? Makanya jangan mau tergoda. Sudah jelas-jelas narkoba itu merusak, malah dijual. Harganya mahal, Bu. Biar cepat kaya, Bu. Kalau kaya kan juga nggak dibawa mati, Bro. Kamu tinggalin, Bro. Malah rugi kalau ketangkep. Kebebasanmu terbatas. Ya kan? Kemarin waktu Bu Ati ke lapas narkoba Bandar Lampung itu, Bu Ati lihat, ya ampun kasihan loh. Dapat makannya tuh cuma dikit, nasi, ikan tuh ya ampun sekelingking. Sama apa sih? Terong atau ukel? Bu Ati lihatnya terong ya, cuma sepotong gitu untuk sarapan. Sedih loh Bu Ati lihatnya. Sama ya, Bu. Sini juga. Kalau di sini lebih enak ya? Apa sama aja? aja, Bu. Sama aja, Bu. Nah, sama aja. Tapi tetap harus bersyukur masih dapat makan. Ya. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan, ya kan? Sekarang ini masih banyak sekali PHK di mana-mana, cari pekerjaan susah. Nanti ya dari KKS kirim makan siang ya buat kalian ya. Kasih, Bu. Jadi ya sesekali ya makanan bergizi. Tapi Ya, Bu. kalian juga sering dapat kan, kalau yang datang ke sini juga dapat makan kan, makan siang kan? Dapat, Bu. Ya, makanya bersyukur.
dikunjungin, dapat makan. Kemarin yang di lapas narkoba Lampung itu dia curhat sama Bu Ati itu, temennya sekamar itu bukan agama Kristen Katolik ya, dia tuh merasa iri melihat dia. Karena kalau yang di Bandar Lampung tuh setiap hari ada yang datang. Jadi otomatis ya setiap hari dapat dapat makanan lah ya, dapat makanan lah ya. Dan itu temennya itu kadang dibawain gitu loh. Terus dia sempat bilang begini, ajaranmu tuh bagus ya, kasih dan selalu dibawain makanan. Kasihan ya, jadi teman-teman yang di luar kita ya Kristen Katolik itu mereka ternyata melihat temennya yang Kristen Katolik dikunjungin, dibawain makanan, ternyata dia merasa ajaranmu tuh luar biasa gitu loh, penuh kasih. Jadi buatnya tempat, oh ya, oh iya ya, karena iya Bu, kadang yang Ibu bawa itu ada yang ada sisa saya bawain buat dia, nah dia kasihan nggak pernah dikunjungin segala macam. Ya kalau memang melihat apa yang dapat jatah makan di situ memang menyedihkan ya kalau setiap hari makanannya seperti itu ya. Nggak, kalau makanan ayam dapat nggak? Dapat, Bu. Dapat. Oh, Ini ya, ya. pahanya dipotong 4, Bu. Sama aja Bu, kecil-kecil Bu. Ya nggak apa-apa lah, masih merasakan ayam masih ada proteinnya Yang ya ada kan. ayamnya. Masih Kan? bersyukur Bu dikasih makan. Iya, di luar banyak nggak bisa makan loh orang di luar sana itu, ya kan? Ini udah manusia baru ini, Bu. Sudah manusia baru, iyalah harus begitulah Selalu manusia bersyukur baru. dikasih makan. Terus nanti kalau sudah keluar dari sini ingatlah teman-temanmu yang berada di dalam lapas, Baru ini. kunjungi. Ya Novel ya, yang baru datang, bagaimanakah dengan manusia baru? Apakah kamu mau menjadi manusia baru? Novel, kamu mendengarkan saya? Benar, Bu Ati, saya sangat mendengarkan. Apa? Dengarkan nanti, Bu. Oh, mendengarkan, puji Tuhan. Bu Ati berharap ya, jangan tiru teman-temanmu yang sekarang ini berada di sel. Bu Ati kecewa sama Yohanis. Biasanya dia yang pimpin doa, dia yang pimpin pujian. Kok sekarang masuk sel sih? Bilang ya, salamin sama si Yohanis ya. Yohanis, minggu depan, bulan depan ditungguin Bu Ati kamu. Ya Bu. Ya, harus ikut Sampaikan, Bu. ibadah. Ya, Bu. Yohanis, Denis, itu kemarin. Denis itu kan yang suka main keyboard juga itu kan. Iya Bu. Bu Ati kayaknya sejak nggak datang ke situ, Denis sudah nggak pernah ikut deh. Tapi nggak apa-apa. Iya Bu. Tetap dapat makan siang dari KKS gitu ya. Nggak apa-apa, Iya, Bu. nggak ikut. Tapi tetap ditungguin. Nggak apa-apa, Ya. nggak ikut. Tetap kasih makan, tetapi tetap ditungguin kehadirannya ya. Ditungguin sama Ya, Tuhan Bu. Yesus. Tuhan Yesus nyari-nyari nih sekarang nih. Denis mana, Yohanis mana, Barus mana. Baru sebelum Bu datang Bu. Iya, ditungguin nih Tuhan Yesus nih, mencari-cari mana nih yang biasanya. Ya, mungkin kalian berada di dalam gereja ini mungkin ada yang terpaksa ya. Ada yang terpaksa, nggak tulus hati, karena Enggak Bu. iyalah harus Bukan begitu. tulus hati. Iya harus begitu, karena kalau kamu merasa terpaksa ya itu kembali kamu tuh masih urusanmu tuh urusan dunia, yang kamu pikirkan hanya dunia saja. Kamu nggak ngurusi rohanimu. Rohmu nih loh, Roh Kudus yang sudah diberikan kepadamu ini nggak kamu urusin. Kamu sia-siakan. Ya kan? Jadi mendukakan Roh Kudus itu, buat diulangi, tahu firman tapi tidak mengerjakannya. Tahu bacaan tadi di Efesus 4 bahwa yang mencuri nggak boleh mencuri lagi, bahwa yang jualan narkoba nggak boleh jualan narkoba lagi. Kalau kembali lagi melakukannya, itu adalah yang namanya mendukakan Roh Kudus. Sudah tahu yang benar tapi masih melakukan hal-hal yang tidak benar atau kejahatan.
Oke? Oke, Bu. Kalau mau nyanyi ada Bu. Siapa yang Yang mau mau- nyanyi? Anu Si ini. Novel itu bisa nyanyi. Yang novel, yang Udah bisa Ah. gitar. Gitar. Iya, Novel Sini, Le. lampu tuh. Ayo ya, udah ya. Sudah ya, cukup ya yang buat disampaikan ya, sudah paham ya. Efesus Bu, 4 sampai 32, berarti minta tolong kalian baca lagi, diulang-ulangi lagi, kamu pahami. Ya, Ya, Bu. kalau kamu malas, nggak mau, itu iblis berhasil menggodamu. 96. Ya, kalau membaca firman Tuhan harus benar-benar serius. Melakukan menyanyikan puji-pujian harus serius, nggak pelongo, nggak lihat temennya kanan kiri bingung. Ya, harus fokus. Pikirannya fokus, nggak melayang sana sini. Oke, sekali lagi, buat diulangi, mendukakan Roh Kudus adalah tahu firman tapi tidak mengerjakannya. Berarti sekarang ini yang Ibu Atik sampaikan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Silahkan kalian ulang-ulang. Diulangi, dipahami, dimengerti sehingga saat ada ibadah lagi tidak ada yang terlambat. Sudah tahu besok mau apa kegiatannya ini. Kalau menjadi manusia baru enggak ada yang terlambat. Dengan senang hati, dengan sukacita mengikuti ibadat. Tidak karena terpaksa, karena aku seorang warga binaan, ini jadwalnya ibadah, jadi aku harus ikut. Itu namanya masih terpaksa. Ya. Oke? Dalam hati ya Bu. Oke, Bu. Sip. Jadi Paham ya? Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kelum diapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo kelum diapusi setan, dengarkan saja